pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue
ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian.
termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi Indonesia. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi.
untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah
yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah.
Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel.
Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, iman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة الطوفان الأقصى ندق تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi
kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, pengiriman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar.
Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi Indonesia. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
masih akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqoura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqoura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi
nasional kita sekarang terima. Isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar.
Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندق تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya, meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut, dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi Indonesia. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari Komisi 1. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, dengan PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, masih akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hussein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
masih akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menkan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan dilihat Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya, meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut, dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi
kita sekarang maksimal. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar.
Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi.
Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, masih akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif.
Akan tetapi, menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini.
Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel.
Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung
perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Selesai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah.
Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh.
Kematian Jenderal Said Abyar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abyar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abyar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni.
Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, dengan PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqoura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqoura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו.
Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu terkait dengan
panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina yang menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah dari sisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
pasti akan panjang. Dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة الطوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin.
Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, dengan PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij.
Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Kita panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang saya dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1
memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah dari sisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة الطوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya, meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut, dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan
untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina,
panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. 1 diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua
sepakati bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan,
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. في معركة طوفان الأقصى ندق تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghazi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni.
Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita
sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. في معركة الطوفان الأقصى ندق حشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir
Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij
Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya, meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut, dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita
sekarang terima. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka.
Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat,
pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam.
Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. رميت إذ رميت ولكن الله رمى استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة بسم الله الله أكبر Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi.
Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندب تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر.
Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel. 10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu di antaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah IRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון
עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi di Lebanon. Dengan begitu, jumlah tentara cadangan aktif yang siap dikerahkan mencapai 350.000 personel. Pada Selasa 4 Juni kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan pihaknya hampir membuat keputusan untuk menyerang Hizbullah setiap hari. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap untuk melakukan tindakan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan kesiapannya untuk berperang melawan Hizbullah. Hal itu disampaikan selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu hari ini. Netanyahu tak terima kota Kiryat Shmona yang semula hijau kini hangus dibakar Hizbullah. Menurutnya, jika tanah Israel dibakar, maka tanah Lebanon juga harus mengalami hal yang sama. Sebelumnya, pada minggu kemarin, Hizbullah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Ledakan misterius mengguncang pangkalan TZ5 di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis terluka. Informasi soal ledakan ini diungkapkan oleh tentara Israel pada Rabu 5 Juni 2024. Ledakan tersebut mengakibatkan 9 tentara Israel terluka. Dari 9 tentara Israel yang terluka, 2 diantaranya terluka parah dan 2 lainnya mengalami luka sedang. Sementara 5 tentara lainnya mengalami luka ringan. Seluruhnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah insiden ini, IDF langsung melakukan penyelidikan. Diduga penyebab ledakan berasal dari sebuah granat yang meledak di akhir latihan. Ledakan misterius ini terjadi di sebuah pangkalan Israel di Gurun Negev. Insiden ini terjadi ketika tentara Israel terus-terusan melancarkan serangan di Gaza. Terbaru, Israel telah melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Buretz dan Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni. 15 warga Palestina dilaporkan terbunuh. Kematian Jenderal Said Abiar dalam serangan udara Israel di Suriah mengundang kemarahan Iran. Komandan Garda Revolusi Islam Hossein Salami mengancam akan membalas serangan Israel. Dikutip dari Tasnim, Salami menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah ini. Menurutnya, cepat atau lambat pembalasan dari Iran akan segera datang. Salami mengatakan bahwa Jenderal Abiar telah menginspirasi para pemuda Iran. Ia pun menyampaikan bela sungkawa atas kematian penasihat militer tersebut. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan udara ke kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni kemarin. Serangan ini menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk Jenderal Abiar. Korban adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam yang telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah dari sisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hizbullah. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke kota Kiryat Shmona pada Rabu 5 Juni hari ini. Menurutnya, Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hizbullah yang semakin hari semakin masif. Pada Minggu 2 Juni kemarin, militan Lebanon meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk di Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektar, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau Kiryat Shmona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan juga Lebanon. استمرارا في معركة طوفان الأقصى ندق تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis pada Rabu 5 Juni 2024. Setidaknya ada sebanyak 10 rudal yang ditembakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut dan sukses membakar Galilea Barat. Mereka juga menembaki sekelompok tentara hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menembakkan 10 rudal ke pangkalan militer Israel di Galilea Barat hari ini. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan pangkalan militer Israel tersebut terbakar. Sirine peringatan juga menggema akibat serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya menembaki sekelompok tentara Israel ketika mereka memasuki pangkalan militer Al-Malkiyah dan langsung mengenai sasaran. Diketahui rentetan serangan ini dilakukan setelah pasukannya meluncurkan 6 serangan roket, drone, dan juga rudal ke wilayah Golan yang diduduki sehari sebelumnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin, pasukan Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan membabi buta ke posisi Zionis. Setidaknya 10 serangan Hizbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Termasuk diantaranya pangkalan Angkatan Laut Ras Al-Naqaura juga terbakar dan rusak parah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 5 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke arah Israel.
10 diantaranya diklaim tepat sasaran ke sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Satu diantaranya serangan serentak Hizbullah itu menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Ras Al-Naqaura. Seusai dihantam peledak Hizbullah, pangkalan Angkatan Laut Israel itu pun terbakar dan mengalami kerusakan. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui di hari yang sama, rentetan serangan Hizbullah itu juga membuat wilayah Israel Utara membara. Sejumlah situs vital dan kendaraan militer serta para tentara pun terbakar habis akibat serangan Hizbullah. Amerika Serikat meminta Israel agar tidak meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Washington khawatir soal resiko perang besar jika serangan itu nekat dilakukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, dengan tegas menolak perang komprehensif antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya meminta Israel menghindari kemungkinan perang baru melawan Hizbullah saat Israel belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Disebutnya meningkatnya ketegangan antara dua negara itu membuat Amerika Serikat khawatir. Lebih lanjut dikatakannya permusuhan antara Israel dan Hamas harusnya diselesaikan secara diplomasi. Pernyataan Amerika Serikat ini muncul setelah Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halevi, mengancam Hizbullah pada Selasa 4 Juni. Herzi menyebut Israel siap menyerang posisi Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah melepaskan tembakan ke wilayah Israel Utara pada Minggu 2 Juni dan Senin 3 Juni. Serangan itu menyebabkan kebakaran di lebih dari 16 titik hingga Israel mengerahkan 16 tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berjam-jam. Iran murka atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di pinggiran kota Aleppo, Suriah yang menewaskan seorang penasihat militernya saat pada awal pekan ini. Kini pasukan Garda Revolusioner Iran atau YRGC pun bersumpah akan menghantui Israel dengan serangan balasannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Panglima YRGC, Maijen Hossein Salami pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam pesannya, Salami mengungkapkan duka cita atas kematian penasihat militernya yang bernama Abiar. Ia juga menyampaikan sumpah YRGC dalam kesempatan tersebut. Pasalnya pasukannya akan melakukan serangan balasan ke arah Israel imbas kematian Abiar. Dengan adanya pernyataan tersebut, diperkirakan balas dendam jilid 2 akan segera pecah. Sebelumnya pada awal April lalu, 7 orang termasuk 2 jenderal Iran dan seorang anggota kelompok Hizbullah juga tewas diserang IDF. Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan rudal dan pesawat secara langsung dari wilayahnya ke Israel dalam jumlah yang besar. הן לדרום והן לצפון. וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו. Pemerintah Israel menyetujui pemanggilan 50.000 tentara cadangan lagi sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi